Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fahreji Siregar, NIM 20086040 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Penjaskesrek, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah senam kode seksi 202010860251. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Bentuk modern dari senam ialah palang tak seimbang, balok keseimbangan, senam lantai. Senam adalah setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Jelaskan sarana dan prasarana yang ada dalam senam. 1. Lantai. Pesenam putra melakukan rangkaian gerakan pada sebuah permukaan dengan ukuran 12 meter x 12 meter. Sejumlah rangkaian tumbling passes dipertunjukkan untuk mendemonstrasikan fleksibilitas, kekuatan, dan keseimbangan. 2. Kuda-kuda pelana. Yang ketiga, gelang-gelang. Keempat, palang sejajar. Yang kelima, palang tunggal. Nomor 3. Jelaskan alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri. Untuk putri, alat yang dipertandingkan ada 4, yaitu lantai, meja lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Sedangkan untuk putra ada 6 alat, yaitu lantai, meja lompat, gelang-gelang, ring, kuda pelana, palang sejajar, dan palang tunggal. Nomor 4. Jelaskan kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam. Kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam yaitu kelentukan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, daya ledak, koordinasi. 5. Jelaskan kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam. Kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam yaitu daya tahan jantung, kekuatan otot, ketahanan otot, dan kelenturannya. 6. Jelaskan secara jelas bagaimana latihan dasar untuk gerakan rolling ke depan bulat, V, dan sudut. 1. Untuk awalan jongkok, maka pertama-tama posisikan tubuh dalam posisi jongkok. Kedua, letakkan telapak tangan pada lantai dengan posisi lebih ke depan dari telapak kaki. Ketiga, angkat pantat dan arahkan kepala di antara kedua telapak tangan seperti posisi sujud. 4. Tempelkan dagu pada dada lalu dorong kepala hingga masuk melewati kedua telapak tangan. Cara mendorongnya adalah dengan mengangkat pantat lebih tinggi lagi, sekaligus condong ke arah ke depan. Tempelkan tulang punggung bagian atas atau pangkal leher ke lantai. Selanjutnya, dorong tubuh ke arah depan. Tubuh akan mengguling ke depan. Nomor 5. Beri energi dorongan dengan menggunakan otot perut sehingga setelah tubuh terguling, tubuh akan berposisi seperti posisi awal. 6. Selanjutnya, untuk awalan berdiri, pertama-tama ambil sikap berdiri, kemudian bungkukkan badan dan tempelkan kedua tangan ke lantai. 7. Tundukkan kepala hingga dagu menempel di dada. Nomor 8. Turunkan badan hingga sedikit rendah. Kedua siku tangan akan tertekuk hingga membentuk sudut 45 derajat. 9. Lakukan tolakan
Lakukan tolakan dengan menggunakan pergelangan kaki sebelum tulang punggung atau pangkal leher menyentuh lantai. Kedua tangan akan menjadi penahan tubuh sementara dan perlahan-lahan menurunkan tubuh. Bila sudah terbiasa dan tidak takut lagi, proses ini tidak perlu karena tubuh akan langsung diluncurkan ke depan dengan tulang punggung atau pangkal leher menjadi tumpuan atau jalur tubuh menggelinding ke depan. 10. Begitu tubuh telah menggelinding ke depan, kedua telapak kaki menapak lantai, segera dorong tubuh untuk bangkit berdiri sesuai dengan posisi awal. Nomor 7. Jelaskan fase pelaksanaan gerakan rolling ke depan bulat, T dan sudut. Sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. 3. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. 5. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras. Pegang mata kaki dan berusaha bangun. 6. Kembali berusaha bangun. Rolling ke depan, sudut atau lurus. Pertama, sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. 3. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus rapat ke depan. 5. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah luar samping kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. 6. Kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Nomor 8. Jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke depan dan cara mengatasinya. Kedua tangan yang bertumpu tidak dapat dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. 2. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jauh ke samping. 3. Bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. 4. Saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Cara mengatasinya, menopang pundak pelaku ke arah guling ke depan dan membawanya ke arah guling, membantu mendorong kaki dan membawa ke arah guling. 9. Jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke belakang dan cara mengatasinya. Pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. 2. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. 3. Bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. 4. Saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak.
Cara mengatasinya: menopang dan mendorong pinggang pelaku ke arah guling ke belakang dan membawanya ke arah guling, membantu mengangkat panggul dan membawa ke arah guling. 10. Nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan dan cara melakukan sikap kapal terbang dan serta kayang dan sikap lilin. Gerakan keseimbangan adalah gerakan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Definisi gerakan keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu, terutama ketika saat posisi tegak. Cara melakukan sikap kapal terbang. Yang pertama, permulaan berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. Yang kedua, rentangkan kedua tangan ke samping, lurus sejajar bahu. 3. Bungkukkan badan ke depan sejajar dengan lantai. Keempat, salah satu dahi diangkat lurus ke depan hingga membentuk sikap kapal terbang. Cara melakukan kayang. 1. Sikap awal diawali dengan posisi tidur terlentang. Kedua, tekuk kedua lutut hingga tumit menyentuh pantat. Ketiga, tekuk siku tangan hingga telapak tangan menyentuh matras. Keempat, angkat badan ke atas secara perlahan, setelah itu dibantu dengan dorongan kedua tangan dan kaki hingga lurus. Cara melakukan sikap lilin. Cara melakukannya yaitu posisikan tubuh tidur terlentang, kemudian dirapatkan kedua kaki dan diangkat kedua kaki lurus ke atas. Pinggang ditahan dengan menggunakan kedua tangan, sementara posisi pundak tetap menempel pada lantai. Sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah senam dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.